Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meldira Okta Setiawan, kelas A, Prodi D3 Manajemen Administrasi, NIM V07253. Kali ini akan mendemokan mengenai query yang akan dipraktikkan pada PHP MyAdmin dengan total query sebanyak 20 query. Sumber database-nya yaitu data kelompok dengan tema e-gawai yang memiliki nama database harapan kita. Dalam database ini terdapat 4 tabel. Yang pertama, tabel HK absen yang berisi ID absen, nama pegawai, nama jabatan, bulan, masuk, sakit, izin, cuti, total masuk, dan ID pegawai. Tabel kedua yaitu tabel jabatan, berisi ID jabatan dan nama jabatan. Tabel ketiga yaitu tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status, alamat domisili, dan email. Dan yang keempat yaitu tabel sanksi. Pada tabel sanksi berisi ID sanksi, nama pegawai, tingkat sanksi, dan juga ID pegawai. Yang pertama kita akan mulai membuat SQL dengan case select bintang from. Untuk perintah pertamanya, tampilkan data pegawai. Di sini rumusnya select bintang from HK pegawai. Lalu kita klik kirim. Maka akan muncul semua data yang ada di tabel pegawai. Untuk yang kedua, tampilkan data sanksi pegawai. Di sini masih sama rumusnya dengan petikan belakang diganti HK saksi. Kita klik kirim. Maka akan muncul tabel data sanksi pegawai. Yang ketiga yaitu tampilkan data absen pegawai. Select bintang from HK absen. Kita klik kirim. Nah, tampilannya adalah tabel data absensi pegawai. Selanjutnya, untuk menampilkan data jabatan, rumusnya masih select bintang from HK jabatan. Nah, di sini adalah tampilan ID jabatan dan nama jabatan dari pegawai. Untuk selanjutnya, akan menggunakan rumus select, namun menampilkan dua tabel. Yang pertama yaitu tampilkan nama dan tanggal lahir pegawai. Di sini select nama pegawai, tanggal lahir, from HK pegawai. Kita klik kirim. Maka akan muncul nama pegawai dan tanggal lahir dari masing-masing pegawai. Perintah selanjutnya yaitu menampilkan nama dan tingkat sanksi yang dialami pegawai. Di sini select nama pegawai, tingkat sanksi. Sanksi from HK sanksi. Lalu klik kirim. Maka akan muncul nama dari masing-masing pegawai dan sanksi yang telah dialami pegawai. Selanjutnya adalah case untuk ambil semua data dengan kondisi khusus.
Rumusnya yaitu select bintang from, di bawahnya nanti pakai where. Contohnya untuk yang pertama, yaitu menampilkan data pegawai yang masuk sebanyak 20 hari dalam 1 bulan. Rumusnya select bintang from HK absen lalu bawahnya where masuk sama dengan 20 hari. Kirim. Nah, di sini dapat terlihat 3 pegawai memiliki total masuk sebanyak 20 hari. Selanjutnya, tampilkan data pegawai yang izin selama 1 hari. Rumusnya masih sama, where-nya diganti izin. 20 hari kita ganti 1. Jadi pegawai dengan izin 1 kali. Kita klik kirim. Maka akan muncul 5 nama pegawai yang izin sebanyak 1 kali. Perintah selanjutnya, tampilkan pegawai yang jabatannya sebagai direktur. Kita pakai select from, HK jabatan, where nama jabatan, direktur. Direktur utama. Nama jabatan direktur utama memiliki ID dengan ID-nya AA001. Selanjutnya yaitu menampilkan data pegawai yang berjenis kelamin perempuan. Kita pakai select bintang from, HK jabatan, where jenis kelamin, jenis kelamin. Di sini yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang. Selanjutnya yaitu tampilkan data pegawai yang lahir di Surakarta. Select bintang from, HK pegawai, where tempat lahir, Surakarta. Terdapat 3 pegawai yang tempat lahirnya di Surakarta. Lanjut, menampilkan pegawai
yang mengalami tingkat sanksi dengan status ringan. Di sini kita pakai select from HK sanksi, where tingkat sanksinya ringan. Sanksi kita klik kirim. Nah, tingkat sanksinya ringan, terdapat 5 pegawai juga. Next, yaitu perintah untuk menampilkan data pegawai yang statusnya sudah menikah. Di sini select from data pegawai atau HK pegawai, where status menikah. Klik kirim. Nah, pegawai yang sudah menikah terdapat 6 orang. Selanjutnya akan melakukan perintah select distinct untuk menampilkan beberapa data. Yang pertama yaitu perintah untuk menampilkan nama pegawai. Kita klik select distinct dalam kurung nama pegawai tutup kurung from HK pegawai. Kita klik kirim. Nah, di sini hanya menampilkan nama dari pegawai saja. Selanjutnya, untuk menampilkan email pegawai, masih dengan rumus yang sama. Di dalam kurung kita ganti dengan tulisan email. Kita klik kirim. Maka akan muncul data email dari setiap pegawai. Perintah selanjutnya itu menampilkan tempat lahir dari pegawai. Select distinct dalam kurung tempat lahir from HK pegawai. Tempat lahir dikirim, maka akan muncul data dari tempat lahir pegawai. Perintah selanjutnya itu select count untuk menjumlahkan data. Yang pertama, tampilan untuk menghitung total pegawai. Kita pakai select count dalam kurung nama pegawai tutup kurung as total pegawai from HK pegawai. Kita klik kirim. Nah, di sini total pegawainya sebanyak 11 orang. Selanjutnya adalah untuk menjumlahkan pegawai yang masuk dengan select count dalam kurung masuk
tutup kurung, as, total masuk take from HK absen. Kita klik kirim. Nah, di sini pegawai yang masuk sejumlah 10 orang. Sekian dari query yang saya tampilkan. Mungkin masih ada beberapa yang kurang teliti. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.